Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Chandra Kalista. Pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan sekaligus mereview sebuah film yang menurut saya itu ngena banget guys secara emosional. Film ini itu rilis pada tahun 2024 yang disutradarai oleh Raka Wijaya dengan judul Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Teman-teman pernah gak sih rasa lagi di posisi capek banget tapi pengen terlihat kuat? Kayak semua orang tuh ngiranya biar kita baik-baik aja, padahal hatinya tuh lagi berantakan. Nah, film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis ini menggambarkan tentang perasaan itu. Capek pura-pura bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Sosok Tari, perempuan muda yang diperankan oleh Prilly Latuconsina, di mana Tari ini harus menghadapi hal yang paling menakutkan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Rumah yang seharusnya tempat paling nyaman, tempat untuk pulang, tempat mendapat pelukan, malah menjadi tempat yang paling menakutkan, penuh teriakan, penuh kemarahan. Sosok ayah Tari yang diperankan oleh Surya Saputra, yaitu sosok ayah yang sangat keras, yang sering melakukan kekerasan terhadap keluarganya, baik secara verbal maupun fisik. Pada mulanya Tari itu tinggal bersama kakak, ayah, dan juga ibunya. Tapi karena kakak perempuan Tari itu sudah nggak kuat dengan sifat ayahnya, akhirnya memutuskan pergi dari rumah, meninggalkan Tari sendirian yang harus melindungi ibunya dan juga dirinya sendiri dari amarah sang ayah. Seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan akan kehilangan rasa aman, menimbulkan cemas, takut. Nah, itu yang dialami Tari, sehingga Tari itu sulit percaya kepada orang lain. Dia selalu menyembunyikan tangisannya di depan orang lain. Kayak hidup tuh seperti topeng, terlihat kuat di luar padahal rapuh di dalam. Sampai pada suatu hari itu Tari mulai bergabung dengan sebuah komunitas yang bernama support group, di mana di situ tuh orang-orang bisa saling bercerita dan juga saling mendukung. Emang pada mulanya Tari itu hanya diam, mendengarkan, tapi lama-kelamaan dia membuka diri dan untuk pertama kalinya seorang Tari menangis di depan orang. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. Sebenarnya guys, menangis itu bukan tanda dari seseorang itu lemah, melainkan proses dari sebuah penyembuhan. Menangis adalah cara hati bicara, karena air mata adalah bentuk kejujuran yang paling murni. Bahkan guys, dalam Islam pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis ketika berdoa. Ada juga suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Hakim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibku fa illam tabku fatabaku, yang berarti menangislah kalian, dan jika kalian tidak bisa menangis maka berpura-puralah menangis. Jadi menangis itu bukan bentuk kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Jadi guys, di komunitas support group tadi Tari bertemu dengan sosok Baskara, yaitu seseorang yang juga mengalami luka batin dan ia tuh sedang berjuang untuk mengendalikan emosinya. Nah, pertemuan dua orang itu membawa warna baru bagi keduanya. Mereka mulai saling memahami dan juga saling mendukung. Memang terkadang pertolongan Allah itu datang dari sahabat, komunitas, bahkan orang asing yang mau mendengarkan. Tapi guys, di film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis ini bukan cuma menceritakan tentang trauma, tetapi keberanian untuk sembuh. Sosok ayah Tari menggambarkan pola asuh orang tua yang sangat
keras. Dan menariknya di sini, Tari belajar untuk memaafkan sang ayah. Bukan karena sang ayah pantas dimaafkan, tapi karena Tari tidak mau terbelenggu oleh masa lalunya sendiri. Yaitu seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu wasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Yang berarti, maka maafkanlah dan biarkanlah, tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi guys, memaafkan itu bukan tanda lemah. Ingat ya, memaafkan bukan tanda lemah. Di film ini guys, Tari itu akhirnya sadar bahwa sembuh bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi berani untuk menghadapinya. Film ini juga memberikan beberapa pesan yang luar biasa. Seperti yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga bisa menimbulkan luka panjang dan juga penyembuhan yang perlu waktu lama serta dukungan. Yang kedua, menangis bukanlah tanda kelemahan, karena menangis merupakan cara membersihkan luka. Yang ketiga yaitu tentang memaafkan adalah kekuatan yang sejati. Dan yang terakhir, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang berarti, Allah tidak membebani. Buat saya pribadi, film ini sangat dekat dengan realitas. Terkadang banyak orang yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang berusaha melawan luka batinnya. Film ini seperti cermin, mengingatkan bahwa kita semua punya sisi yang pernah terluka, tetapi juga punya kesempatan untuk sembuh dari luka tersebut. Terkadang yang kita butuhkan bukan topeng untuk terlihat baik-baik saja di depan orang, tetapi diberi ruang untuk berkata, bolehkah sekali saja ku menangis. Ngomongin soal kekurangan di film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, mungkin ada beberapa bagian yang kurang pas ya guys. Seperti yang pertama itu di alurnya, di beberapa alurnya itu agak lambat, jadi bikin penonton itu bosan di tengah-tengah. Yang kedua di penyelesaian konflik sih, terutama di bagian Tari memaafkan ayahnya, kayak terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa aja, padahal di situ tuh proses emosinya lumayan dalam. Yang ketiga, tokoh seperti Baskara dan juga Ibu Tari itu kurang dieksplorasi, padahal bisa menambahi dalam cerita itu. Namun meskipun ada beberapa kekurangan, itu tidak menghilangkan list rekomendasi guys. Film ini tuh sangat jis, cocok untuk kalian tonton. Tapi jangan nangis ya guys. Gak apa-apa deh, kan menangis bukan tanda lemah, tapi bentuk dari kekuatan. Oke. Mungkin sampai di sini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam mereview film ini, mohon dimaafkan, ataupun ada belibet-belibet dalam perkataan, mohon dimaafkan. Hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.